Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky ingin mempresentasikan tentang perubahan materi. Perubahan materi merupakan alih wujud zat, baik karena pengaruh kondisi maupun zat lain yang mengenainya. Sebagai contoh, ketika Anda berjalan-jalan di kota tua, banyak dijumpai bangunan-bangunan kuno yang mengalami pelapukan. Perubahan materi terbagi menjadi tiga: perubahan fisika, perubahan kimia, perubahan biologi. Perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat asli zat tersebut. Perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan biologi. Perubahan kimia yang disebabkan organisme biotik seperti lumut, bakteri, dan jamur sering disebut sebagai perubahan biologi. Perubahan fisika. A. Perubahan wujud. Perubahan wujud zat karena pengaruh suhu dapat berwujud padat, cair, atau gas melalui proses pemanasan atau pendinginan. B. Perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan bentuk dan ukuran suatu benda adalah bagian penting dari perubahan fisika. Dalam fisika, perubahan bentuk dan ukuran seringkali terkait dalam sifat elastisitas, deformasi, dan tegangan pada benda. C. Pelarutan. Pelarutan adalah salah satu perubahan fisika yang penting dalam kimia fisika dan memiliki banyak aplikasi dalam kimia, farmasi, dan industri. Ini adalah proses di mana zat padat, cair, atau gas disebut sulut tercampur dengan zat cair lain yang disebut pelarut. Berikut beberapa aspek yang terjadi selama pelarutan. D. Ekstraksi. Perubahan fisika yang terkait dengan proses ekstraksi melibatkan pemisahan atau pengambilan komponen tertentu dari suatu campuran berdasarkan perbedaan sifat fisik mereka. Perubahan kimia. Pembakaran. Pembakaran adalah salah satu proses kimia yang melibatkan perubahan kimia dalam bahan bakar yang disebabkan oleh reaksi oksidasi dengan oksigen atau gas oksidasi lainnya. Selama pembakaran, bahan bakar mengalami perubahan kimia yang menghasilkan energi dalam bentuk panas, cahaya, dan gas buang oksidasi. Oksidasi, reaksi utama yang terjadi selama pembakaran adalah oksidasi, yaitu reaksi kimia di mana bahan bakar bereaksi dengan oksigen. Misalnya pada pembakaran bensin dalam mesin kendaraan, bensin hidrokarbon bereaksi dengan oksigen dari udara untuk menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan air H2O. B. Perkaratan. Perkaratan adalah proses kimia yang terjadi ketika logam bereaksi dengan oksigen atau senyawa oksigen, seperti air atau kelembapan yang mengakibatkan pembentukan karat atau senyawa oksida logam pada pembukaan logam. Perkaratan adalah contoh perubahan kimia pada logam. Oksidasi logam. Proses utama yang terjadi selama perkaratan adalah oksidasi logam. Oksidasi adalah reaksi kimia di mana logam berinteraksi dengan oksigen atau senyawa oksigen. Misalnya, BCP akan bereaksi dengan oksigen di udara dan membentuk oksida yang dikenal sebagai karat. Perubahan biologi. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biologi yang penting yang terjadi dalam tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri. Ini adalah perubahan biologis yang melibatkan konversi energi materi menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa dan oksigen. B. Peragian. Fermentasi. Fermentasi adalah proses biologis yang melibatkan konversi bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Umumnya melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi. Proses ini sering terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pembuatan makanan dan minuman serta dalam proses bioteknologi. C. Pembusukan. Dekomposisi adalah proses biologis yang penting dalam ekologi di mana bahan organik yang mati atau sisa-sisa organis diuraikan oleh organisme pengurai seperti bakteri, jamur, dan makhluk lainnya.
Ini adalah bagian penting dari siklus materi dalam ekosistem dan mengubah materi organik menjadi bentuk yang lebih sederhana. D. Pelapukan. Akibat organisme biotik. Pelapukan biotik adalah proses biologis yang melibatkan organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan organisme lainnya dalam menguraikan dan memecah bahan organik menjadi bentuk yang lebih sederhana. Pelapukan biotik dapat mengkontribusikan pada transformasi sisa-sisa organik seperti dedaunan, gugur, atau organisme yang mati menjadi bakteri yang lebih mudah diambil oleh ekosistem. Sekian presentasi saya. Salah hilang kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau masih ada materi yang masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.